Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Guru Biasa. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UP 2021 yang saya dapatkan pada waktu ujian pertama kali di bulan September. Pembahasan ini sangat cocok buat teman-teman saya yang belum berhasil untuk lulus UKM PPG di ujian pengetahuan. Saya berdoa, berharap agar Bapak Ibu juga bisa bersama-sama lulus ya. Lulus yang tertunda itu bukanlah sebuah kegagalan, artinya kita harus bisa berusaha lebih keras lagi, lebih giat lagi untuk mempelajari soal-soal UP. Nah, soal-soal ini sudah sangat cocok, andaikan masih sama soalnya seperti bulan yang September, ini sangat cocok buat Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat melihat part yang pertama dan yang kedua, saya sudah sertakan link videonya di kolom deskripsi. Bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube saya, boleh klik subscribe dan juga jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan info pembahasan UP 2021 yang lainnya ya. Dan jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share ke teman-teman kita. Mari kita mulai. 3, 2, 1, go! Soal nomor 11. Diketahui kardus A berbentuk kubus dengan panjang rusuk 72 cm dan kardus B berbentuk balok dengan panjang 12 cm dan lebarnya 6 cm. Jika kardus A mampu memuat 648 buah kardus B, banyak tumpukan balok satuan dalam kardus A adalah. Nah, ini soal yang juga saya dapatkan dan juga pasti teman-teman yang angkatan 1 juga pasti mendapatkan soal yang seperti ini ya kan. Waktu saya dapat soal ini, saya sudah nggak sempat lagi untuk menjawab soal-soal karena sudah terkendala teknis dan juga sudah pusing ya. Bayangkan ujiannya itu sudah 6 jam dan sudah tidak konsentrasi lagi, sudah lapar. Nah, itulah pengalaman angkatan yang pertama. Oke, kita jawab. Ini dia kardus A berbentuk kubus dengan panjang rusuk 72 cm. Oke, berarti kita bisa buat nanti volume kardus A ini sama dengan memuat 648 buah kardus B. Berarti 648 dikali dengan volume kardus B yang berbentuk balok ya. Ini karena berbentuk kubus, kardus A berarti 72 dikali dengan 72 dikali dengan 72 sama dengan 648 dikali dengan volume kardus B itu berbentuk balok, panjangnya 12, lebarnya 6, tingginya. Nah, inilah dia nanti tumpukannya, tingginya ya kan. Oke, ini kita sederhanakan. 648 dibagi 72 ini sama dengan 9. Ini disisa 72 kali 72 dikali dengan 72 kali tinggi. Oke, berarti ini kita bisa buat 72 kali 72 sama dengan 72 kali 9 kali dengan tingginya. Nah, berarti ini kita bisa buat juga 72 kali 9 kali 8 begitu ya. Nah, ini juga sudah sama 72 kali 9 kali tinggi. Oke, ini udah sama, ini berarti tingginya itu sama dengan 8. Berarti ada 8 tumpukan yang memuat kardus A ya. Berarti ada 8 tumpukan. Jawabannya adalah B. Nah, seperti itu. 5 minutes later. Nomor 12, U1, U2, dan U3 adalah suatu barisan geometri dengan rasio R lebih besar dari 1 dan hasil kali ketiga sukunya sama dengan 216. Jika suku kedua dikurangi 1 dan suku ketiga dikurangi 5, maka membentuk barisan aritmatika. Selisih suku ketiga dan suku pertama adalah. Nah, waktu saya dapat soal ini, saya langsung fokus hasil kali ketiga sukunya adalah 216. Oke, berarti kita bisa buat di sini
216 itu sama dengan 6 pangkat 3, ya kan? 6 dikali 6 dikali 6. Nah, kalau kita perhatikan ini juga adalah barisan geometri, tapi ini dia rasionya sama dengan 1, ya kan? Sementara yang diminta di sini rasionya harus lebih besar dari 1. Nah, berarti ini kita harus modif lagi. Ini 6-nya kita bagi 2, ini 6-nya kita kali 2. Oke, 6 bagi 2 3 dikali 6 dikali dengan 12. Nah, ini juga adalah 216, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan di sini rasionya ini adalah sama dengan 2, ya, sudah memenuhi rasionya lebih besar daripada 1. Nah, kalau sudah dapat barisan geometrinya ini 3 6 12, kita cari barisan aritmatikanya. Barisan aritmatika nanti kita tinggal kurangin saja. Suku kedua dikurangi 1, ya. Suku kedua dikurangi 1 itu sama dengan 3, ini 6 kurang 1 jadi 5. Suku ketiga dikurangi 5, 12 dikurangi 5, berarti itu tuh 7. Nah, inilah dia barisan aritmatika. Kalau kita perhatikan di sini bedanya adalah 2, ya. Nah, karena tanya adalah selisih suku ketiga dan suku pertama, gitu, berarti U3 dikurangi dengan U1 sama dengan 7 kurang 3 sama dengan 4. Oke, jawabannya adalah C. Nah, kalau kita mengacu daripada barisan geometri ini kan dia barisan geometrinya itu 3, 6, 12. Kalau U3 dikurangi U1, dari sini 12 kurang 3 sama dengan 9. Saya pertama kali lihatnya itu 12 dikurang 3 sama dengan 9. Tapi setelah saya di pilihannya tidak ada, saya langsung lari ke barisan aritmatika. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Soal nomor 13, sepasang keluarga muda ingin merayakan ulang tahun putrinya yang berusia 3 tahun. Mereka mengundang 5 orang teman kantor untuk makan bersama di suatu rumah makan. Sepasang keluarga muda itu selalu duduk dengan posisi putrinya duduk di antara mereka berdua. Mereka duduk mengelilingi meja yang ada di rumah makan tersebut. Maka banyak susunan yang berbeda yang mungkin adalah. Ini adalah soal cerita tentang permutasi siklis, ya. Oke, berarti kita bisa buat ini, katakanlah ini melingkar gitu, ya. Terus ini adalah ayah, ini anak, dan ini ibu. Oke, jadi ketiga-tiganya harus bersama dengan catatan putrinya itu duduk di antara mereka berdua, ya kan? Nah, ini kita anggap jadi satu keluarga ini. Sementara 5 teman kantor ini bebas duduknya. Oke, ini 5 tambah 1, berarti N-nya ini sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. Sementara permutasi siklis, kita tahu rumusnya itu sama dengan N kurang 1 faktorial, ya kan? Berarti ini 6 kurang 1, 5 faktorial. Oke, banyak susunan yang bisa dibuat adalah 5 faktorial dikali dengan 2 faktorial. 2 faktorial ini adalah ayah dan ibu yang bisa berganti posisi, ya, berganti tempat duduk. Nah, oke, ini adalah posisi ayah dan ibu. Oke, kita bisa buat 5 faktorial itu 120 dikalikan dengan 2 berarti 240 cara yang berbeda untuk menyusun tempat duduk. Oke, berarti jawabannya adalah B. Nah, soal ini juga sudah ada pembahasannya di channel YouTube saya yang pembahasan soal UP tahun 2020. Memang tidak jauh beda dari soal UP tahun 2020. 5 minutes later. Soal nomor 14, penataan kursi dalam sebuah gedung pertunjukan membentuk barisan aritmatika. Banyak kursi keseluruhan adalah 1162 dan baris terdepan memuat 18 kursi. Jika selisih banyaknya kursi setiap 2 baris berurutan adalah 10. Banyak baris kursi dalam gedung pertunjukan tersebut adalah. Oke, di sini diketahui
SN-nya adalah 1162, banyaknya kursi. Terus suku pertama ini adalah 18 kursi. Selisih atau bedanya antar dua baris yang berurutan adalah 10. Oke, berarti yang ditanya adalah banyak baris kursi atau N-nya ini berapa. Nah, soal ini juga sudah ada pembahasannya di YouTube saya ya Bapak Ibu. Oke, ini kita bisa buat UN-nya sama dengan BN tambah A kurang B. Oke, B-nya itu 10N ditambah A-nya 18 kurang 10 adalah 8. Nah, inilah dia UN. Nah, kita menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali dengan A tambah UN. Oke, berarti 1162 sama dengan N per 2. Ini A-nya 18 ditambah 10 tambah 8. Nah, UN-nya ini. Oke, berarti kita bisa buat 1162 sama dengan N per 2 dikali dengan 10N. Nah, ini 10N ditambah dengan 26. Oke ya, ini kita sederhanakan. 1162 sama dengan N dikali dengan 5N tambah 13. Nah, dari sini kita akan buat 1162 itu sama dengan 2 dikali dengan 581, ya kan? N-nya 2, ini N-nya, sementara 5N tambah 13. Oke, ini kita modif lagi. 7 dikali dengan 166 dan 14 dikali dengan 83. Oke, di sini yang tertera adalah N-nya itu adalah 14. Oke, jawabannya adalah D. Nah, seperti inilah dia banyak baris kursi yang ada dalam gedung pertunjukan tersebut. Ada 14 baris. Soal nomor 15, ukuran panjang dan lebar suatu persegi panjang berturut-turut adalah X cm dan Y cm. Jika ukuran kelilingnya adalah P cm, maka ukuran luas persegi panjang akan maksimum apabila. Waktu saya dapat soal ini seperti ini, saya langsung jawab aja. X-nya sama dengan Y ya. Jadi panjangnya itu sama dengan lebarnya. Karena luas persegi panjang akan maksimum jika panjang dan lebarnya itu memiliki selisih paling kecil. Ya, jadi selisihnya sangat kecil atau sama dengan. Oke, ini X-nya sama dengan Y. Nah, inilah dia akan luas persegi panjangnya akan maksimum kalau bisa X-nya sama dengan Y. Ya, berbentuk persegi akhirnya. Kita akan buktikan menggunakan rumus turunan. Ya, kita misalkan kelilingnya sama dengan P, ya kan? Kelilingnya P cm. Nah, kita tahu keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar sama dengan P. Berarti panjang tambah lebar ini sama dengan setengah P. Berarti P-nya sama dengan setengah P dikurang dengan L. Oke, ini persamaan. Kita tahu juga luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah setengah P dikurangi dengan lebar dikali dengan lebar. Oke, ini kita kalikan setengah PL dikurangi dengan L kuadrat. Ini luasnya. Supaya luasnya maksimum, ini berarti turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Ini max. Oke, kita tinggal turunkan saja dari sini. Berarti sama dengan setengah P dikurang 2L sama dengan 0, ya kan? Oke, berarti setengah P sama dengan 2L. Nah, sudah dapat nih setengah P nya sama dengan 2L. Kita tinggal substitusi saja ke sini.
Berarti panjangnya itu sama dengan setengah P-nya 2L. 2L dikurangi dengan lebar. Sama dengan panjang sama dengan lebar. Nah kan? Nah coba Bapak Ibu perhatikan. Panjangnya sama dengan lebar. Jadi luas persegi panjangnya akan maksimum jika panjang dan lebarnya itu sama. Ya kan? Dalam catatan ini panjangnya X, lebarnya adalah Y. Seperti itu. Berarti jawabannya benar, C, X-nya sama dengan Y. Gitu. Jadi waktu saya dapat soal ini saya nggak perlu pembuktian yang ini, saya tinggal mengacu ke konsep yang ini aja. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, itulah dia 5 pembahasan part yang ketiga soal UP Matematika tahun 2021. Jika ada pengerjaan kita yang kurang tepat, Bapak Ibu boleh koreksi saya, tulis di kolom chat, dan juga jika ada yang ditanyakan tulis di kolom chat juga. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.